Kalau yang saya rasakan arwah mistisnya mungkin karena ini bangunan bekas zaman Belanda. Itu legenda yang namanya Hai guys, ketemu lagi bersama dengan Keketan. Konten gua hari ini, gua akan membahas mengenai salah satu sekolah yang terkenal di kota Bandung. Nah, konon katanya sekolah ini penuh dengan mistis. Bangunannya itu dibangun dari tahun 1916, which is itu udah 105 tahun sekarang, ya. Tetapi sekolah itu masih tetap ada di sini. Nah, untuk itu, terus untuk mengikuti channel YouTube gua, jangan lupa buat kalian ya untuk di-subscribe, like, dan komen. Dan kita akan melihat sekolah ini. Oke? Permisi, Pak. ya Selamat malam. malam. Pak, saya dengan Keketan, saya dari Jakarta. Ya, ada keperluan apa ya? Iya, kebetulan kan saya mendengar satu sekolah yang terkenal di Bandung ini. Ya. Ya, ini merupakan salah satu sekolah yang populer. Dan juga ini merupakan salah satu sekolah yang konon katanya ini mempunyai satu mistis. Ya, Ya. betul ya Pak ya? Iya, konon katanya gitu. Soalnya Oke, boleh saya masuk Pak? boleh, tapi cuman karena keadaannya tidak memungkinkan ya, jadi belum ada perizinannya, jadi mohon maaf aja. Oh, Iya. iya baik Pak, nggak apa-apa. Tapi saya boleh tanya-tanya sama Bapak? Oh, boleh. Oke, Bapak, kebetulan ini saya sangat penasaran sekali dengan cerita yang saya dengar gitu ya, mengenai masalah sekolah ini. Menurut Bapak, sekolah ini ada aura mistis apa ya Pak? Kalau yang saya rasakan arwah mistisnya mungkin karena ini bangunan bekas zaman Belanda ya. Mungkin karena itu bangunannya bekas Belanda, jadi aura mistisnya ya semacam kayak ada lender-lender kayak gitulah. Kadang menurut cerita orang katanya ada satu legenda yang namanya Nancy. Siapa Pak? Nancy. Nancy. Ya, Nancy itu siapa ya Pak? dulu katanya ini nona Belanda yang di sini. Iya. Yang penghuni di sini lah katanya yang suka ada penampakan gitu. Dia orang Belanda yang suka sama, konon katanya ini juga ya, Iya. sama orang pribumi. Iya. Tidak disetujui begitu, yang akhirnya nggak tahu kenapa sampai sekarang masih ada berkeliaran. Oh begitu. Nggak tahu gimana meninggalnya dia gitu. Oke, Pak, bangunan ini memang dari dulu seperti ini? Dari dulu emang seperti ini, Tidak dirubah? tidak dirubah. Dulu sebelum sekolah apa Pak? Dulu sebelum sekolah tempat sekolah juga, tempat sekolah anak-anak Zaman khusus Belanda. zaman Belanda ya. Ini kan berdirinya dari tahun 1915 ya, Iya. kalau nggak salah. Betul, 1919 deh Pak kalau Iya, nggak salah. Iya, Sudah 100 tahun lebih ya Pak 100 ya? tahun lebih ya di sini. Nah Pak, ini kan saya lihat ya Pak ya, dari semua jendela yang ada, ini cuma jendela yang itu aja tuh Pak yang terbuka. Iya. Itu apa Pak? Ya, menurut cerita dari orang-orang itu adalah jendela yang suka di ruangan yang suka ditempati sama si noni itu katanya. Iya. Walaupun sudah beberapa kali ditutup, tapi tetap aja bisa dibuka lagi dan dibuka Kenapa, lagi. Pak? Nggak tahu soal itu. Oke. Terus ini kan sekolah masih aktif ya? Masih aktif.
cuman masih aktif ya? cuman karena Lagi kan. pandemi Iya, aja, jadi karena mereka tidak bisa bertatap muka. Iya. Pak, pada saat sekolah aktif gitu ya, ada siswa-siswi nggak Pak yang ibaratnya itu yang diganggu atau misalnya mendapatkan satu perhatian khusus atau apapun? Kalau untuk kesaktian khusus, kalau untuk diganggu dulu pernah ada yang kemasukan, tapi nggak masalah ya, cuman beberapa waktu upacara bendera. Iya. Pernah ada yang kemasukan, sebelumnya waktu ada pemotongan pohon Yang mana Pak pohonnya? di depan sekolah ini. Mungkin karena nggak tahu dari luar, nggak tahu dari dalam, Iya. ada beberapa siswa yang kemasukan. Oke. Oke, begitu. Tapi secara awam ya Pak ya, Iya. maksudnya kan kita juga nggak bisa lihat gitu ya. Untuk si noninya ini pernah menjelma nggak Pak ke siswa atau apapun gitu? Kalau yang saya rasakan, saya pernah alami ya, dulu pernah saya udah 2 kali kayak yang menjelma yang saya kenal, padahal itu bukan orang yang saya kenal gitu. Iya. Padahal itu mata kasat mata. Kalau untuk bahasa Sundanya jurik bungku ulukan katanya. Oh, Gitu. Bapak sendiri di sini sudah berapa lama bekerja? Saya baru 5 tahun sini. 5 tahun. 5 tahun. Selama 5 tahun, apakah Bapak pernah melihat kasat mata atau misalnya Bapak diganggu atau misalnya Bapak suka tiba-tiba merinding atau apapun? Kalau merinding pasti ya. Soalnya kan saya emang orangnya peka ya terhadap yang kayak gitu. Kalau diganggu pernah sekali waktu jaga pertama. Iya. Cuman nggak berbentuk cuma suara. Berbentuk suara doang. Berbentuk suara. Terus kalau untuk penampakan yang lain mungkin menjelma jadi orang yang dikenal. Iya. Pernah selama 5 tahun. Malam-malam. Pernah sesudah maghrib. Sesudah maghrib. Sesudah maghrib sama siang-siang. Iya. Siang-siang juga pernah ada yang pernah manggil sampai 3 kali. Itu orang yang dikenal, pas dicari nggak ada. Itu aja sih yang pernah saya alami. Pak, saya semakin penasaran ya Pak, karena saya nggak bisa masuk ke dalam ya. Ini di dalamnya ini ada apa Pak? Selain ruang sekolah atau apapun gitu. Apakah ada sesuatu yang ibaratnya itu seperti kayak tanda atau misalnya sumur atau apapun? Kalau tanda sih, kalau yang saya tahu dan saya lihat nggak ada tanda atau sumur apapun. Cuma ada ruangan kelas aja sama lab dan perpustakaan dan yang lain-lainnya. Nggak ada sesuatu yang lain gitu. Begitu. Aulanya mungkin? Mungkin di aulanya ada apa ya, ada aura yang nggak biasanya gitu. Mungkin di aula. Sama yang di belakang. Iya. Di belakang. Di belakang bangunan Di ini? belakang bangunan ini. Soalnya kan di sini bangunannya masih panjang ke sana ke belakang. Iya. Itu ada apa ya Pak? Di belakang bangunan itu ada apa? Di belakang bangunan ini masih aktivitas untuk apa, kegiatan belajar mengajar. Iya. Seperti lab dan lain-lain itu di belakangnya. Oke. Satu lagi ya Pak, pertanyaan saya. Kalau misalnya malam Jumat Kliwon atau malam Jumat biasa gitu ya, ini ada sesuatu yang aneh nggak menurut Bapak? Kalau untuk malam Jumat Kliwon mah nggak terlalu ya. Tapi kalau untuk Selasa Kliwon, Oh justru adanya Selasa? Selasa Kliwon ramenya. Iya. Jadi sebelum malam Selasanya, dari sorenya udah banyak yang kayak pesta gitu, ngumpul kayak gitu. Apa Pak? Maaf? Kayak pesta. Pesta? Kayak pesta Kayak gitu. pesta? Mereka berkumpul Oke. pas malam Selasa Kliwon. Kayak biasanya besoknya tuh suka ada yang apa, kejadian Aduh Pak, saya merinding. Sampai keluar keringet dingin ada di yang sini. mengganggu gitulah. Ya cuman nggak mengganggu, cuman memberi tanda. Kayak yang pernah ada pintu ditutup sendiri
atau ada yang di kamar mandi ada yang menggangguin. Biasanya itu sesudah malam Selasa Kliwon besoknya, pas Selasanya. Oh begitu. Pak, Saya merinding juga. merinding bulu saya pada bangun semuanya. Pak, ini kan ada jendela nih Pak ya. Jendelanya itu kurang lebih ada berapa banyak? Jendelanya banyak sih, soalnya kan ini tiap kelas aja itu satu kelas aja 1, 2, 3. Ada 1000. 1000. Satu kelas aja ada 6 jendela ya. Ini dari ruangan ini kan ada 10 kelas, di situ 10 kelas juga. Ada jendelanya. Ada jendela, semua jendela. Belum lagi yang di depannya juga ada jendela. Pak, menurut warga sekitar, mereka pernah menemukan nggak Pak? Menemukan Sesuatu apa? yang mistis atau pernah berjumpa dengan Noni Nancy ya? Noni Nancy ya? Dulu pernah ada angkatan yang tahun 76 ya. 76 Kak, nggak tahu angkatan berapa. Dia kan suka ke sini. Iya. Dulu juga dia sering katanya. Iya. Sering ketemu. Sering ketemu si Noni itu. Dia sempat cerita sama saya. Emang ada katanya. Itu kan itu juga jendela dari jendela yang situ itu masih tetap kayak gitu. Oh, ditutup, terbuka lagi. Iya. Walaupun ditutup dengan manual, Iya, terbuka lagi. Terbuka lagi. Oke. Jadi makanya tetap aja langsung dibuka. Oh, dibuka terus ya. Dibuka terus. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Semenjak saya masuk ke sini tetap. Pak, ada sesajen nggak sih? Kalau untuk Setiap mungkin yang tadi Bapak malam Selasa atau nggak ada masalah sih. Jumat. Soalnya kan saya suka berkeliling ya. Iya. Nggak ada sesajen atau apapun yang untuk disediakan untuk itu. Berarti boleh dibilang antara ganggu dan tidak ganggu ya Pak ya? Sebenarnya mereka sih tidak mengganggu, cuman menandakan bahwa mereka ada gitu. Oke. Kalau misalkan mengganggu kan dulu pernah sih ada katanya ada yang pernah jaga di sini, ada yang ditampar sampai dia ke bawah gitu. Lagi enak tidur, kayaknya ada yang nampar, tapi nggak tahu itu Noni, nggak tahu yang lainnya gitu kan. Soalnya nggak hanya Noni aja di sini. Oh iya. Itu mereka tidak, kalau kita kan kulonun dulu atau permisi dulu atau apa dulu gitu? Harus ya. Harus setiap ruangan tetap kita harus permisi dulu. Kalau misalkan Muslim harus mengucapkan salam tetap, walaupun itu ruangan kosong. Soalnya kan tiap ruangan pasti ada, apalagi ruangan yang itu ada banyak. Pak, saya tambah merinding. Makanya saya gini-gini. Aduh, saya minta maaf dulu ya sebelumnya ya. Saya tidak mengusik dan saya cuma hanya mau meminta informasi aja. Sebelumnya saya minta maaf banget. Dan saya tahu ini bukan cuma ada Noni Nancy aja, tapi mungkin ada penghuni-penghuni lainnya ya Pak ya. Di setiap ruangan juga ada. Nah, untuk Bapak sendiri, kan Bapak jaga nih ya kalau malam atau apapun. Pasti Bapak keliling ya? Iya, keliling. Putar ya? Iya. Itu sendiri atau ada teman ya? Kadang sendiri, kalau putar kadang sendiri sih. Nggak ditemenin, soalnya yang satu kan jaga di pos ya. Betul. Soalnya kan yang jaga kita berdua, jadi yang satu berkeliling. Berdua aja. Setiap malam? Setiap malam. Oh, jadi ada yang standby di pos? Ada standby yang di pos, ada yang berkeliling ya. Bapak nggak takut? Ya kalau Bismillah aja. Bismillah aja. Kalau misalkan manusiawi ya takut ya pasti ada lah. Soalnya kan kita juga tahulah keberadaan mereka. Oke. Begitu. Oke, kalau begitu Pak. Terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa? Maaf, tadi saya lupa Bangja. Bapak Slamet. Bapak Slamet ya. Pak Slamet, saya terima kasih banyak untuk informasi yang Bapak bisa berikan kepada saya. Semoga kiranya ini boleh bisa menjadi satu satu informasi yang cukup sangat berguna buat kita semuanya. Jadi kalau ada apapun kita juga jangan sembarangan atau salah kaprah gitu ya. Walaupun kita tahu ini adalah sekolah yang sangat terkenal gitu ya. Jadi kalau jadi kalau apa-apa justru kita harus permisi dulu ya. Baik, Pak Slamet, terima kasih untuk informasi yang bisa saya dapatkan.
Eh, Pak, boleh nggak tolong salamkan, maksudnya terima kasih sama mereka. Insya Allah nanti Iya. disampaikan. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Slamet ya untuk waktunya ya. Oke, baik Pak, mari. Mari. Nah, guys, untuk sekolah ini ya memang kita tahu ya sekolah yang cukup sangat terkenal. Nah, sekali lagi saya cuma mau informasikan sama teman-teman semuanya, sama kalian semuanya, bahwa sesuatu itu memang ada. Tinggal bagaimana caranya kita itu untuk berterima kasih atau permisi-permisi terlebih dahulu. Untuk itu, ikutin terus bersama dengan channel saya. Jangan kemana-mana, pokoknya nih kita akan mengupas tuntas untuk sekolah yang terkenal yang ada di kota Bandung. Oke, tunggu sebentar. Nah guys, sekarang di sebelah gua ini sudah ada Yansu yang dia akan menerjemahkan ke kita bahasa awam tersebut. Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Pak Slamet. Pak Slamet ini adalah penjaga dari sekolah tersebut. Nah, menurut penglihatan Pak Yansu, menurut terawangan yang Bapak lihat, ini apa sih Pak sesungguhnya yang terjadi di sekolah ini? Kalau menurut saya sih, ini bangunan sejarah ya. Zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1916 sebenarnya. 1916. Oke. Berarti sudah 105 tahun. Iya. Dan ya peninggalan-peninggalan dari Belanda pun sebenarnya masih ada di dalam sini gitu. Tapi menurut legendanya sendiri kan ini si noni Belanda nih. Iya. Yang terkenal itu noni Belanda ini. Betul. Tapi kalau yang saya lihat itu bukan si noni Belanda aja, tapi banyak gitu loh. Di dalam itu banyak yang di sekitar sekolah ini gitu, dan di dalam sananya sampai ke pelosok dalam itu masih banyak yang lain yang terlihat gitu. Jadi saya sempat mengitari sekolah ini sebentar gitu. Saya jadi kayak kembali ke masanya pada waktu itu. Oh, Bapak flashback. Flashback pada zamannya, zaman Iya. Belanda itu. Dan memang diberitahu bahwa ada satu lonceng peninggalan Belanda yang masih ada di dalam. Lonceng? Lonceng Belanda yang masih ada di dalam. Itu Maksudnya menurut, lonceng pemanggil sekolah? ya, jadi kayak waktu istirahat itu mereka bunyikan lonceng. Iya. Dan memang kalau yang saya lihat, ini kan SMA ya kalau sekarang ini. Dulu itu bukan SMA, jadi kayak yang saya lihat kayak ada anak SD dan SMP, dan memang mereka orang Belanda. Ada cowok, ada cewek gitu loh, pria dan wanita, tapi mereka perawakannya Belanda. Dan memang ada beberapa yang dari Indonesia. Bapak ngomong seperti itu, aku sangat merinding sekali loh. Ya saya nggak tahu ya, cuma pas saya sempat survei sebentar gitu. Oh loncengnya gitu, loncengnya ya seperti lonceng-lonceng biasa yang ada di sekolah yang lain gitu loh. Sekolah SD atau SMP yang lain yang kalau misalkan jam istirahat dibunyikan teng 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 gitu. Dan apa ya? Saya cuma melihat oh ada satu guru Belanda nih membunyikan lonceng gitu loh. Jadi saya kayak flashback ke zamannya waktu itu gitu. Tapi yang saya lihat kok banyak anak-anak kecil dan ada anak SD, SMP yang masih tanggung gitu. Mereka seliweran aja, tapi ya sudahlah itu pada masanya waktu itu. Dan yang saya penasaran kan yang jendela ini. Jendela itu ya Pak ya? Iya, yang konon katanya walaupun sudah ditutup akan terbuka lagi. Dan yang saya lihat, saya cari tahu, ini bukan noni Belanda, tapi remaja Indonesia dengan rambutnya agak megar gitu. Bentuknya siluet sih, dan dia selalu memandang ke sini gitu. Justru itu bukan noni Nancy-nya? Bukan. Noni Nancy ada di tempat tertentu di sebelah sana gitu. Ini kan saya nangkepnya energi. Energi yang disampaikan kepada saya itu apa? Energi dia itu dia cuma berkata dia bunuh diri, tapi bukan di sini. Mungkin dia pernah bersekolah di sini dan dia terperangkap di sini. Itu yang Si saya orang tangkap. lokalnya. Iya. Dan dia suka dengan mawar kuning. Oh. Itu. Dia nggak bisa berkomunikasi banyak dengan saya. Cuma energi yang dia sampaikan seperti itu. Saya mau flashback
pada waktu saat dia hidup pun agak susah karena itu sudah lama banget kejadiannya gitu. Ini yang ini. Dan sekarang pun dia lagi menatap kita gitu loh. Ada apa ya? Aduh, Dan serius Pak? iya, dia ada di sebelah sana. Letaknya kiri. Jadi gimana ya? Begini nih. Natap ke sini kok. Aduh, bilang Pak. Saya cuma mau mendapatkan informasi aja sebenarnya. Nggak cuma ini sih, kayak pohon besar di sini juga ada penunggunya. Ada 2 pohon kan di sini, kalau bisa dilihat gitu. Ada penunggu juga gitu. Mereka menunggu sekolah ini, dan memang sejak zaman Belanda pun mereka sudah ada. Yang saya tangkap untuk legenda Sinoni itu ada di daerah sana. Yang di mana Pak? Jendela di sebelah sana. Mungkin nanti akan kita ke sana, kita lihat ada satu jendela yang terbuka ataupun ditutup gitu. Jadi bukan yang di situ? Bukan di situ. Noni ini apa ya? Saya nangkap energi dia juga. Dia cuma berkata, guru, cinta, ditolak. Jadi si Bukan Noni, ditolak, tapi tidak disetujui, dia bilang gitu. jadi si Noni itu jatuh cinta sama murid atau gimana? Bukan, seperti dia jatuh cinta dengan pribumi sini dan tidak setuju dengan keluarga ya, baik keluarga Belanda ataupun keluarga pribumi. Dia terperangkap di sini. Kurus, memang perawakan dia kurus, hidungnya mancung, dagunya agak panjang, rambutnya lurus dan seperti diikat rambutnya berwarna coklat kekuningan, memakai baju zaman Belanda yang masih ada kerah, tangan panjang, berkerut, ini juga berkerut dan di perutnya juga berkerut panjang gitu. Itu yang saya lihat. Cantik sih memang, dan dia masih terperangkap di sini dan saya nggak tahu itu kenapa dia terperangkap gitu. Jadi saya harus tahu dulu kenapa dia terperangkap, nggak bisa keluar dari sini. Apakah memang hanya sosok jin yang menyerupai, yang mendengarkan cerita di sekolah ini? Ya saya harus gali lagi sih, itu. Ini sayangnya saya tidak bisa masuk ke dalam ya guys ya. Karena ini harus ada satu surat izin atau pengurusan untuk bisa masuk ke dalam. Tapi selama ini pun juga jarang ada orang yang bisa untuk ngambil gambar sampai ke dalam. Karena biasanya itu akan ada aja masalahnya ya, entah itu kameranya stuck atau nggak bisa berjalan gitu ya. Ini saya sebenarnya itu kepengen banget Yansu untuk bisa masuk ke dalam. Ya agak sulit sih memang. Ini kan masih dipakai ya, jadi setidaknya ditutupi dari publik, dari masyarakat gitu. Nah, ini saya mau keliling sekolah ini. Iya. Ya. Bapak siap ya temenin saya ya? Boleh. Oke, sekarang kita jalan ya Pak ya? Oke. Oke, baik. Sepanjang ini pun juga, ini Bapak lihat ada sesuatu. Nah, yang Noni Belanda ini, beliau ini selalu berada di, sebentar ya. Permisi. Pak, ini saya lewat ini, saya agak merinding. Betul. Di antara jendela ini. Gimana? Nih, 1 dan 2 di tengah. Yang di mana Pak? Di tengah. Ini jendela pas saya tunjuk. Jendelanya Memang tertutup gitu. itu. Tapi dia selalu ada di dalam sana. Itu. Iya, di tengah. Heeh. Itu Noni Belandanya. Iya. Noni di situ. Oke, kita keliling lagi ya Pak ya. Atau Bapak ada merasakan ada. sesuatu? Yang di atas ini aula. Itu ada yang tinggi besar gitu loh. Tinggi besar, berbulu, bermata merah, mengarah ke sini. Itu. Ya
mungkin dia penunggu aula sana, cuma kita nggak ganggu kok. Kita coba bercerita gitu. Biasanya mereka akan mencari tuh ada apa ya gitu. Ada apa ya. Itu aja sih. Oke, kita lanjut ya Pak. Ini saya melihat ada sesuatu nih Pak. Iya. Ini aku melihat sesuatu di sini loh. Mereka bentuknya seperti siluet semua sih. Lokasi tengah ini dia bisa berpindah. Nah ini ada salah satu jendela yang dibuka. Iya. Dia bisa berpindah ke sini, noninya ini. Itu saya lihat seperti kayak ada bayangan putih. Oh itu dia, bukan noni sih. Noninya lagi ada di sini, kebetulan. Heeh. Kalau yang di atas, ya biasalah. Tante, kalau kita bilang tante. Itu atas tante. Apa Bapak Yansu bisa berkomunikasi dengan orang tersebut? Yang saya bilang kan saya menangkap energinya Noni. Noni cuma bilang, guru, cinta, tidak setujui. Itu maksudnya apa? Ya, pada masanya dia sebagai guru di sekolah ini, dia mencintai pribumi, tetapi tidak setuju oleh orang tua Noni ini dan maupun si pribumi ini. Oke. Guys, saya nggak bisa lanjutin lagi untuk cerita informasi ini karena Yansu sendiri sudah ada mendapatkan bisikan ya untuk tidak melanjutkan lagi ya. Ya, Ya jadi udah ada warningnya dan saya juga tidak bisa melanggar ya. Jadi kita stop sampai di sini ya. Oke. Nah, untuk itu terima kasih banget guys untuk kebersamaan kalian, untuk melihat dan menyaksikan sendiri ya untuk sekolah yang terkenal di sini ya. Sekali lagi thank you untuk bisa nonton dan stay tune untuk di YouTube channel saya di Keketan. Oke, saya pamit bersama dengan Yansu. Sampai ketemu lagi. Bye.